Kita akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum Mas Tony, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak Iksan. Alhamdulillah Mas Tony sehat yang penting ya. Ini hari-hari Ya, banyak agak serak-serak dikit nih. orang ini demam berdarah, apa macam-macam lah hal kisah musim hujan ini. Tapi di tengah dinginnya suasana ada hangat-hangat sedikit ini ketika Wakil Ketua MUI Anwar Abbas mengkritik Jokowi dan dilanjutkan dengan apa itu ya urusan tanah apa ya kalau tidak salah. Mungkin Mas Tony memperhatikan perkembangan yang ada. Bagaimana kisah ketika kritik itu menjadi sebuah ingatan untuk kita? Silakan Mas Tony. Ya, kita tahu Buya Anwar Abbas ini adalah orang yang sangat kritis. Ya, beliau orang yang sangat objektif, ya, lugas, apa adanya, dan dalam tanda kutip berani kepada siapapun termasuk kepada penguasa untuk mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Dan momentum itu ramai ketika kemarin beliau di dalam Kongres Ekonomi Umat Islam menyampaikan sebuah data-data terkait dengan ketimpangan ketimpangan ekonomi, khususnya ketimpangan kepemilikan tanah, di mana beliau mengatakan 1% orang Indonesia itu menguasai 59 luas tanah yang ada di negeri ini. Ini yang kemudian disampaikan langsung di depan Pak Presiden Jokowi, dan pada saat itu ketika Pak Presiden Jokowi memberikan tanggapan yang semula mempersiapkan teks yang kemudian tidak jadi dibaca karena dalam kerangka untuk merespon terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Anwar Abbas, karena mungkin apa yang ada di dalam teks itu tidak sama dengan apa yang disampaikan Pak Anwar Abbas, sehingga teks itu menjadi tidak up to date gitu. Lalu terjadi penafsiran, terjadi opini terkait dengan peristiwa itu. Ada yang orang psikolog atau kemudian ahli gestur mengatakan bahwa Pak Jokowi marah, kemudian mengatakan juga Anwar Abbas tidak etis dan sebagainya. Tapi saya lihat dari semua ini, menurut saya ini hal-hal yang wajar dan biasa-biasa dalam negara demokrasi, di mana ada dialog antara pemegang kekuasaan mengambil kebijakan dengan rakyat yang notabene akan menjadi rakyat yang notabene akan menjadi orang warga yang merasakan dampak dari kebijakan itu. Kalau saya melihat ini asik dan konstruktif, di mana ketika Anwar Abbas secara objektif dan berani mengungkapkan apa adanya, dan kemudian Pak Jokowi juga menimpali dengan sangat lugas, dan dari sini ada kesan bahwa Pak Jokowi juga menerima kritik itu. Dan bukti-bukti dari kritik itu Pak Jokowi langsung memberikan statement, ya silakan kalau ada yang mengajukan kepada saya, bahkan melalui Pak Anwar Abbas, untuk kita tidak lanjuti selama memenuhi ketentuan dan persyaratan yang standar. Dan saya rasa Pak Jokowi cukup respect, cukup menghormati, cukup menghargai dan menerima apa yang disampaikan Pak Anwar Abbas, sampai beliau juga menyebut selalu gelar secara utuh dari Pak Anwar Abbas, Dr. Buya Anwar Abbas, dan itu selalu tidak ketinggalan itu, Dr. Buya, Dr. Buya. Menurut saya ini juga bagian daripada cara Pak Jokowi menghormati, menghargai, dan menerima kritik dari Pak Anwar Abbas itu. Saya pikir tidak perlu dipersoalkan. Mestinya kepada siapapun pemimpin, apakah pemimpin lokal atau pemimpin nasional, pejabat manapun bisa menerima kritik selama kritik itu memang memiliki dasar yang objektif. Jadi rakyat juga tidak perlu takut untuk menyampaikan kritik, menyampaikan masukan, karena pemerintah ini bukan sebuah lembaga yang sempurna. Orang-orang yang berada di forum pemerintahan ini bukan orang-orang yang sempurna, maka perlu masukan, perlu kritik, perlu diingatkan. Saya pikir ini sesuatu yang sangat demokratis yang perlu menjadi sebuah pembelajaran bagi semua pejabat yang lain, terutama juga kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, kemudian pejabat eselon 1, menteri dan sebagainya, untuk bisa menerima kritik sebagaimana Pak Jokowi mencontohkan kepada publik di depan Buya Hamka.
untuk menerima kritik dari pihak itu. Itu kira-kira poin yang bisa saya sampaikan. Saya pikir saya setuju dengan Buya Anwar Abbas yang beliau mengatakan bahwa Pak Jokowi bisa menerima kritiknya, saling memotivasi lah satu dengan yang lain. Betul. Dan ketika mau pulang, Pak Jokowi juga panggil kepada Buya Anwar Abbas ini untuk datang dan berfoto bareng. Saya pikir ini juga sebagai sebuah penghargaan. Apalagi Pak Jokowi orang Jawa, itu hal-hal simbolis, hal-hal yang kecil itu menjadi makna yang menurut saya perlu mendapatkan perhatian. Mas Tony, satu lagi nih yang sedang banyak para pengkritik atau para pemerhati bangsa. Kemarin Refli Harun, sekarang Gatot Nurmantio, masalah presidensial threshold. Katanya nggak guna survei pilpres ya kalau presiden thresholdnya itu 20%. Ini menjadi seperti dagangan suara untuk mencapai 20% ini. Pengamatan Mas Tony bagaimana ini? Kok negeri macam partai krasi ini, kata tulisan kemarin. Silakan Mas Tony. Ini MK lagi sedang digugat lagi nih. Iya, saya pikir kesimpulannya tidak begitu juga sih. Kalau persediaan riset itu tidak 0%, kemudian tidak ada gunanya, enggak juga sih. Gitu kan. Tapi kita harus juga pahami bahwa ketika 0% ini kita harus pahami dari awal pertama bahwa pilihan presiden dengan pilihan partai itu berbeda. Gitu kan. Partainya bisa tinggi, tapi ketika mengusung tokohnya untuk jadi calon presiden tidak otomatis menang meskipun partai itu menang. Itu satu hal. Jadi orang memilih presiden dengan memilih partai itu dua hal yang berbeda. Oleh karena itu dari sini mestinya presidensial threshold atau PT ini mestinya harusnya tidak besar. Kenapa? Karena aspirasi rakyat tidak secara otomatis terakomodir dalam aspirasi atau berbanding lurus dengan aspirasi partai. Sehingga presiden threshold ini mestinya tidak terlalu besar yang seolah-olah itu hanya dikangkangi dan mengatakan bahwa aspirasi partai itu sama dengan aspirasi calon presiden. Ini satu hal yang harus dipahami bersama. Dan kemudian yang kedua adalah bahwa ketika PT ini terlalu besar, maka potensi anak bangsa yang begitu banyak tidak terakomodir dan tidak mendapatkan kesempatan untuk mencalonkan diri untuk berbakti dan berkontribusi kepada bangsa ini menjadi seorang presiden. Dan katakanlah misalnya 20%, itu maksimal 3, dan itu pun berat gitu. Apalagi sekarang Golkar sedang digoyang melalui ketua umumnya dengan isu itu. Ya, ini kan juga menarik. Siapa yang menggoyang dan apa tujuannya itu loh. Apakah tujuannya itu untuk mencalonkan orang tertentu ya supaya karena dia ditekan untuk ini dan sebagainya, itu politis sekali itu. Ya, kadang-kadang kita memang isu-isu beginian, isu-isu pribadi itu dipolitisasi. Gitu. Mestinya ya ini menurut saya tidak etis ya. Kita menyayangkan itu loh, berpolitik harus dengan cara negatif campaign seperti itu. Tapi itulah yang seringkali terjadi di Indonesia. Hal-hal yang berkaitan dengan privasi seseorang kemudian dimasukkan dalam kepentingan politik tertentu yang menurut saya nggak baik lah apalagi sebagai umat Islam lah gitu. Nah, apapun dan siapapun itu. Tetapi dalam konteks ini bahwa dengan tingginya PT presidensial threshold ini potensi anak bangsa banyak berguguran karena tidak diberikan peluang. Karena pada konteks ini maksimal kalau 20% dipertahankan maksimal akan 3 calon. Itu pun berat, bisa jadi 2 calon. Kemudian yang ketiga kita perlu bertanya 0% PT 0% itu apakah kemudian secara otomatis bahwa non partai itu bisa mencalonkan? Kan? Ini artinya ada calon independen kan? Tidak juga.
independen. Menurut saya yang ideal dibuat seminimal mungkin ya, untuk dalam rangka salah satunya adalah menghargai partai dihargai, dan kemudian juga memberikan peluang kepada partai politik. Sebab apa? Ketika ini beda dengan misalnya ada calon independen di pilkada ya. Tapi kalau di pilpres ini kita bisa membayangkan gaduhnya bukan main kalau ada calon independen kemudian tidak didukung oleh partai-partai politik. Ini juga menjadi persoalan tertentu. Partai-partai politik ini kan kalau tidak disuapin secara proporsional gitu, kepentingan tidak dikomodir, ini kan teriakannya kenceng sekali gitu. Dan mereka memiliki instrumen untuk berteriak, mereka memiliki instrumen untuk mengendalikan massa. Nah, ini juga menjadi sebuah problem tersendiri. Ya. Tetapi memang tidak ideal, intinya tidak ideal 20% sebagai syarat untuk mencalonkan diri jadi presiden. Tapi dalam situasi seperti ini kita apresiasi upaya untuk menurunkan ya dari 20% ini, entah itu menjadi 15%, 10%, 5% gitu, sehingga calon-calon presiden itu menjadi sangat banyak. Disitulah potensi bangsa itu kemudian muncul. Kalau kemudian P3 bisa mencalonkan sendiri, PAN bisa mencalonkan sendiri, dan lain-lain sebagainya mencalonkan sendiri, ini juga perlu juga diantisipasi kalau kemudian mereka mencalonkan kader-kadernya yang sebenarnya tidak mutu. Ini kan gawat juga gitu. Nah, kalau semua partai bisa mencalonkan kadernya atau bisa memiliki satu calon. Tetapi hal yang tidak bisa dibantah dan ini natural bahwa partai politik itu akan mencalonkan tokoh yang potensial menang. Intinya itu. Mereka pragmatis, realistis dan rasional ya. Ini bisa positif bisa negatif ya. Ya, mereka akan mencalonkan calon yang potensial menang. Maka menurut saya rakyat ini harus memiliki kesadaran akan situasi politik seperti itu dengan cara mendorong, mendukung, dan mempopulerkan para tokoh yang punya potensi untuk memperbaiki bangsa ini, untuk membawa perubahan terhadap bangsa di masa yang akan datang. Ya, dengan cara apa? Ya membuat meme lah, menuliskannya lah, saling membicarakannya lah. Otomatis ini tokoh-tokoh itu akan naik, ya, naik popularitasnya. Ketika nanti masyarakat bukan akseptabilitasnya juga bisa diterima, kemudian akan naik juga elektabilitasnya. Kalau elektabilitasnya itu 2 digit, partai politik kita akan melirik. Gitu ya. Nah, bagaimana rakyat itu berperan aktif untuk mendukung, mendorong, mempopulerkan tokoh-tokoh yang dianggap memiliki kemampuan untuk membuat perubahan dan memperbaiki bangsa di masa yang akan datang. Ini penting gitu loh. Oleh karena itu bagaimana yang selama ini oligarki yang menentukan. Oligarki ini harus kita pahami. Oligarki secara definitif itu adalah kelompok kecil yang menentukan jalannya sebuah negara. Kelompok kecil ini tidak hanya pengusaha. Dalam kelompok kecil itu ada pengusaha, ini salah satunya. Ada juga ketua partai, gitu. Kemudian juga ada penguasa. Pengusaha, ketua partai, penguasa, inilah yang disebut dengan oligarki. Dan mereka akan realistis, mendukung, mendorong, dan kepada mereka yang memang berpotensi untuk menang. Pengusaha misalnya, pengusaha itu pengen mengamankan usahanya, dia akan merapat kepada orang yang potensi untuk menjadi penguasa berikutnya. Meskipun ada tokoh-tokoh yang mereka nggak suka dan merasa terancam bisnisnya, dalam konteks itu mereka akan coba halangi, tetapi melalui jalan orang lain, tidak mungkin terang-terangan. Tetapi ketika tokoh ini tidak bisa dihalangi, misalnya Anies gitu kan, ya dengan adanya penutupan reklamasi, penyegelan reklamasi, ya ini kan membuat gedek bagi para pengusaha yang suka menabrak aturan, dan umumnya pengusaha-pengusaha besar itu suka menabrak aturan, selalu punya kesalahan terkait dengan pelanggaran aturan. Nah, karena itu mereka coba halangi. Tapi kalau tidak bisa dihalangi, ya mereka akan merapat, karena mereka tidak akan pernah mau berseberangan dengan penguasa. Ini akan merugikan bisnis mereka ke depan. Itu satu contoh. Karena ya begitu juga penguasa misalnya, dia akan bersikap rasional, mana yang kira-kira bisa menang, terutama orang dekatnya yang loyal. Kalau nggak bisa orang dekatnya, orang lain ya harus dirangkul. Ya. Begitu juga ketua partai. Ketua partai itu juga
ada namanya kotel efek. Kotel efek itu suaranya, elektabilitas partai itu akan ikut naik ketika mendukung calon presiden yang potensial, jadi ikut naik pula. Coba kita bayangkan Pak Jokowi 2 periode itu juga kotel efeknya kepada PDIP ikut naik, begitu juga partai-partai yang lain yang mendukung Pak Jokowi. Kecuali partai misalnya PAN, kemudian P3 ikut nyungsep karena memang konstituen Pak Jokowi dengan konstituen PAN dan P3 itu berseberangan. Nah, ini yang kemudian membuat partai nyungsep. Oleh karena itu partai sekarang mulai belajar kira-kira kotel efeknya di mana dan bagaimana sinergi atau resonansi dengan para konstituennya itu. Jadi menurut saya ya bagus, memang harus diupayakan untuk ke MK, ini proses hukum, tetapi saya menduga bahwa partai-partai ini akan mempertahankan, meskipun kabarnya ada 4 partai yang lebih setuju kepada 0% presidensial threshold, yaitu PKS, Partai Demokrat, kemudian Partai Gerindra dan Partai PAN gitu loh. Meskipun demikian, saya nggak yakin betul-betul mereka pengen 0% gitu lah. Iya, nggak yakin saya gitu loh. Ya itu di media aja supaya dapat simpatik. Tetapi saya nggak yakin mereka mau 0% karena partai juga ingin mengusung punya daya tawar dalam mengusung calon presiden gitu Pak Iksan. Ya, sandiwara masih berjalan. Kita lihat perjalanan sandiwara luar biasa. Ya, asik juga kita menonton sandiwara itu Pak Iksan. Tapi penulis sandiwara ini macam Mas Tony ini nampaknya Indonesia ini lain sama jirannya, murid sebelah Singapura itu ya. Tingkat baca dan penulis ini, ada berita hari ini penjualan buku atau tulisan itu 76%, tapi yang laku 10%. Memang pembajakan luar biasa sekarang. Yang saya sorot juga kebutuhan baca atau indeks kegemaran membaca Indonesia ini dari 70 negara, kita ini nomor 8 dari bawah. Paling tidak urutan ke-62 lah, 0,001%. Mas Tony ini kan pembaca yang baik, apa nggak bisa ditularkan kepada umat ini, atau ada penyakit apa dari umat kita sehingga Pak Anies pun harus membuat sebuah YouTube yang baru sehari sudah 89.000 lagi ya. Nampaknya dia tahu orang Indonesia ini susah baca, suruh denger YouTube sajalah. Bagaimana Mas Tony melihatnya itu? Ya, kita lihat bahwa kenapa kemudian beberapa penulis itu beralih ke YouTube gitu. Karena penonton YouTube jauh lebih besar daripada pembaca gitu. Seperti kawan saya Hari Subeno gitu kan. Ini pada akhirnya sudah hampir tidak menulis lagi karena beralih kepada Hari Subeno Point gitu kan. Karena pemirsanya luar biasa. Ya, orang yang mendengar itu lebih mendengar lebih suka karena tidak banyak mikir sambil lalu daripada orang baca, karena melibatkan otak yang lebih serius. Ini kompleks sebenarnya Pak Iksan itu. Jadi ketika saya membuat pilihan hidup saya menjadi seorang penulis, yang perlu saya tanamkan pada awalnya bahwa saya tidak nyari duit. Saya tidak nyari popularitas. Saya ingin pikiran-pikiran saya ikut memberikan kontribusi terhadap perjalanan bangsa ini. Itu aja sih. Supaya ketika saya meninggal nanti ada yang ditinggalkan, ada yang dibaca, ada yang diwariskan. Ya, ada 1-2 titik lah untuk bangsa dan negara ini yang saya tinggalkan. Itu aja sebenarnya. Kenapa? Saya mendengar ada dosen saya di Pascasarjana itu, seorang profesor, nggak saya perlu sebutkan profesor, itu bisa 11 hari jadi 1 buku, dan saya mengidolakan beliau, dan pada akhirnya saya bisa 11 hari jadi 1 buku pun saya sekarang bisa menulis seperti itu. Termotivasi oleh profesor itu. Beliau menulis diterbitkan oleh berbagai penerbit-penerbit terkenal gitu kan.
penjualannya laris, tapi royaltinya nggak jelas gitu loh. Ini dialami oleh sejumlah profesor yang sangat aktif menulis buku gitu loh. Dari situlah saya kemudian belajar. itu satu hal. Kalau Anda ingin menjadi seorang penulis, maka jangan pernah berharap untuk mendapatkan hidup Anda dari tulisan itu. Bagi pajak itu. Kita tahu juga. Ya ini belajar lepas dari isinya ya, kita hanya kehidupannya ya. Karl Marx misalnya, Karl Marx itu adalah seorang penulis yang sangat produktif sampai mencari donasi ke sana kemari, sampai anaknya meninggal karena kemiskinan itu, kemelaratan itu gitu. Ya, sehingga tulisannya sangat berpengaruh. Ini juga kita bisa lihat betapa menderitanya seorang penulis karena penulis itu energinya harus betul-betul total dan sehingga mereka kadangkala lupa bahwa anak istrinya butuh makan gitu. Inilah nasib para penulis, dan para penulis di para penulis buku ya oleh penerbit ya, meskipun 10%, 12% dalam prakteknya banyak yang nggak mendapatkan apa-apa ya, termasuk saya itu. Tapi dapat amal ya, luar biasa. Ya, jadi itu harus dipahami oleh kemudian kenapa saya katakan ini kompleks, itu satu hal. Yang kedua adalah kita bisa membayangkan pada masa Abbasiyah ada penerjemahan buku. Satu buku itu seorang penerjemah supaya kemudian bangsa itu menjadi maju, maka bangsa itu harus punya literasi yang kuat gitu. Nah, di situ orang itu menulis menerjemahkan buku, dan buku itu ditimbang, diberikan kompensasi emas seberat buku itu. Coba bayangkan. Wah, itu Ahmad Mansur Surya Negara banyak tuh bukunya. Dalam konteks ini pemerintah mesti hadir. Pemerintah mesti terlibat, ikut mendorong menguatnya literasi bangsa ini dengan cara apa ya? Dengan cara memberikan subsidi terhadap penerbitan buku-buku yang layak untuk diterbitkan. Ya sekarang sudah mulai ada tapi minim. Ya di beberapa kampus ini sudah pemerintah mencoba atau kampus mencoba untuk memberikan subsidi yang mereka dimuat di jurnal, kemudian diseleksi, itu mendapatkan. Tetapi yang terbaik adalah bagaimana para penulis ini sebelum terbit diajukan kepada pemerintah, oh ini buku berkualitas. Kalau itu buku berkualitas tidak politis ya, dalam pengertian apa? Bukan kelompoknya, kalau kelompok yang lain tidak dianggap tidak berkualitas, kan seringkali seperti itu. Jadi yang bukan kelompok dianggap tidak berkualitas, yang kelompoknya dianggap berkualitas kemudian disubsidi ya. Jangan begitulah, subjektif itu oleh lembaga independen. Jangan diintervensi lembaga independen itu. Jadi buku-buku itu sebelum terbit oleh penerbit diajukan kepada pemerintah untuk mendapatkan ISBN, untuk mendapatkan kalau jurnal memberikan ISSN itu kan masuk ke pemerintah, diseleksi kan, oh ini layak gitu. Ketika dianggap layak, ya sudah, untuk mendapatkan ISBN kasihlah itu gitu loh. Ya, dikasih subsidi sehingga rakyat itu membeli buku murah. Saya ini kalau masuk ke toko buku ini karena banyak online sehingga toko buku masih menjadi tidak laku, banyak tutup toko buku ini. Saya biasanya kalau ke toko buku, berapapun uang yang ada di dompet saya biasanya habis. Nggak tahan melihat buku-buku itu, bahkan tapi dibaca kan, bukan disimpan dulu untuk membeli buku itu gitu. Karena kalau kita mau berubah, memang kita harus membaca buku. Dengan membaca buku kita masuk dunia lain gitu. Masya Allah. Ya, orang yang lemes jadi gairah, orang yang semua problem pribadi menjadi hilang, semua seolah orang antusias ingin melakukan sebuah perubahan. Itu orang yang suka membaca buku itu. Ingin betul-betul terjadinya sebuah perubahan dan ingin terlibat dalam perubahan itu. Ini orang yang sudah membaca buku, tentu buku-buku yang berkualitas ya. Betul. Nah, itu. Pemerintah masih mensubsidi itu, ya mensubsidi. Bila perlu buku-buku yang sekarang itu dijual ya. Pemerintah udahlah beli itu loh, yang dijual di digital dalam pengertian biar orang semua bisa buka buku dengan gratis. Iya, dibeli hak patennya gitu. Semua di open lah gitu ya, online. Iya, di open, dibeli putus oleh pemerintah gitu loh. Udah, yang digital ini aku beli, terus kemudian oleh Kementerian Kementerian Agama dan juga Kementerian Menristek ya, kemudian Kementerian Kemendikbud, udah beli aja semuanya itu sehingga masyarakat bebas untuk membuka gitu. Saya barusan beli 2 buku, tebel-tebel sekali 2 buku ini. Saya lewat online.
kok harganya agak murah 65.000. Tahu datang. Mestinya saya biasanya 100.000 ke atas gitu. Ternyata fotokopian dan nggak bisa dibaca. Itu dia sama. Ini Emang orang kita itu, ini itu baru bulan ini saya beli itu. Iya. Jadi saya suruh beli untuk online itu. Ya Allah ya Rob ya. Betul. Ya artinya coba kalau itu ada di online, kita cukup buka. Maksudnya ada di digital, kita cukup buka judul apa ada semuanya. Pemerintah beli itu sebagaimana masa Abbasiyah ya, sehingga ketika kita membuat jurnal mudah, kita membuat buku, menulis buku mudah, cukup ada di kamar kita, meskipun banyak juga sudah yang gratis ya, tetapi banyak juga yang bayar, terutama yang bahasa Inggris itu ya, berbahasa asing itu ya, kita susah untuk mendapatkannya dan seringkali berbayar. Jadi kita bisa bayangkan ketika kita masih S1 dan S2, ketika masih susah-susahnya ya, kadang-kadang terpaksa kita harus ke Senen, terpaksa kita harus ke Lowak Jogja untuk membeli supaya duit kita cukup gitu loh. Iya. Sekarang pindah tuh ke Pasar Kenari lantai 4. Saya S1 itu loh. Saya waktu S2 ketika masih terbatas, pekerjaan nggak jelas, saya harus ke Senen cari buku-buku loakan, nyari ke sana kemari gitu. Nah, betapa terbatasnya ekonomi kita untuk membaca. Yang banyak membaca itu adalah anak mahasiswa, yang banyak membaca mahasiswa S1, S2, S3, dan kemudian bagi para dosen ya, akademisi, dan itu seringkali juga terbatas kalau harus mencari kesana kemari. Menurut saya kepada pemerintah gitu kan, ini peluang untuk menguatkan literasi, apalagi dihajar betul dengan orang akhirnya asik dengan medsos ya, dengan buku tidak tersedia, sudah tidak cetak karena yang penerbit itu mau mencetak itu takut rugi karena daya beli masyarakat sudah sekarang sangat rendah sekali, mau ke digital. Ketika kita masuk ke digital, kita lihat itu juga banyak yang berbayar ya, yang pada akhirnya banyak orang kemudian mencari literatur yang sangat terbatas melalui digital, dan ini menurut saya suasana yang sangat buruk. Oleh karena itu di sini pemerintah mesti hadir membeli buku-buku itu. Yang kedua adalah pemerintah jangan pelit-pelit untuk memberikan donasi penelitian, dana penelitian. Cobalah bayangkan dana penelitian itu 40 juta untuk 4 orang ya, berbareng-bareng penelitian kolektif, riset kolektif, 40 juta sampai di mana 40 juta? Untuk operasional berapa? Mereka kan juga kepengen juga ada untungnya gitu loh. Ya cobalah kemudian kalau dana penelitian kolektif itu 1 miliar gitu loh. Dan ini kan menggairahkan, orang akan betul-betul ya, nggak usah lah 1 miliar seperti di Amerika lah. Katakanlah dana penelitian itu 500 juta gitu kan. Sehingga ketika hasil habis meneliti itu mereka dapat mobil, tapi betul-betul diseleksi, betul-betul berkualitas. Di perguruan tinggi bukalah itu terus-menerus setiap tahun ya, berapa miliar yang disiapkan untuk dana penelitian. Nah ini penting, terutama di dunia akademik, supaya betul-betul riset ini hidup. Kalau riset ini hidup, kemudian ini hasilnya up to date, menggairahkan, saya pikir dunia literasi juga akan terdorong. Dan kemudian semua dibikin gratis. Jadi 2 hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah, naikkan dana riset dan intensifkan. Kemudian yang kedua, beli hasil-hasil penelitian orang-orang individu itu, hasil-hasil tulisan itu, buku-buku yang berkualitas, kemudian secara digital dibuka secara gratis, free untuk semuanya. Wah, kalau ini saya pikir kemudian kita bisa ngecek begitu mudah ketika terjadi data-data yang keliru atau penyimpangan data itu. Begitu. Wah, luar biasa Mas Tony. Semoga ya, tulisan atau literasi ini menjadi, karena bangsa kita ini bangsa yang terputus literasinya. Gak ada anak kecil, anak sekolah sekarang tahu sejarah Wali Songo. Wah, susah lah. Tanya Jenderal Sudirman aja. Wah, ya inilah bangsa yang nampaknya perlu PR kita semua. Ya, satu lagi, kafe barangkali. Oh ya. Buatlah aturan di kafe. Setiap kafe itu harus ada minimal sekian buku. Karena orang di kafe nongkrongnya kan lama itu. Nantilah kalau kita masuk di dalam sebuah kafe, ada buku, beberapa buku, diantaranya buku Majapahit. Karena saya meeting, saya nggak sempat untuk baca. Saya mau kembali ke tempat itu karena saya cari buku itu nggak dapat, baru dapat di situ. Boleh. Kalau semua kafe itu ya, atau tempat-tempat umum dipersyaratkan ada buku-buku, gitu kan? Nah, ini juga akan menaikkan literasi. Jadi orang itu
membaca kuat sekali rata-rata 8 jam orang Indonesia itu membaca WA gitu kan, baca medsos gitu kan. Tapi coba 8 jam, 1 jam saja atau 2 jam dipakai untuk membaca buku, ini dasar. Betul, tapi jangan sampai pemilik kafenya itu lempar garam di ubin. Orang dulu tuh kalau mengusir orang lempar garam di ubin, kelamaan gitu. Tapi kita tunggulah macam mana ada pemimpin yang rajin membaca. Mudah-mudahan tertular. Orang kita ini kan gampang tertular kalau pemimpinnya macam baca. Terima kasih Mas Tony. Terima kasih banyak pagi hari ini telah menemani pendengar di Jagat Raya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan kami tunggu selalu tulisannya Mas Tony. Tulisan Anda ini lebih tajam kadang-kadang daripada bicara, luar biasa. Kita tunggu. Assalamualaikum Mas Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.